PDI Perjuangan akan mengumumkan sanksi terhadap kadernya Budiman Sujatmiko yang mendukung baca pres Prabowo Subianto. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan kali ini gue membahas perselingkuhan, Bang. Siapa selingkuh? Siapa selingkuh? Jadi Budiman Sujatmiko yang belakangan ini ramai dikatakan lagi, emang udah merapat ke kubunya Prabowo ya. Bisa dibilang perselingkuhan dong, Bang, itu. Karena dia kader PDIP ya? Yes, gitu. Nah, terus katanya dia diproyeksikan akan menjadi cawapres gitu. Mungkin gak sih, Bang? Gak mungkin. Ya memang iya. Kalau secara pandangan kita mau dari segi mana dulu nih untuk melihat siapa Budiman Sujatmiko tuh mampu nggak untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Itu dulu kan. Nah sekarang kalau kita lihat secara sejarah, bukan sejarah sih, tapi secara kualitas. Oke. Kualitas apa yang kita mau lihat? Survei elektabilitas ya. Secara elektabilitas ya nggak punya. Menurut gua saat ini elektabilitas ya siapa namanya si Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko tidak sebagai cawapres. Ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa Budiman Sujatmiko punya track record dengan Prabowo yang tidak baik kan. Iya. Hubungan keduanya. Nah, itu yang juga mau gue tanyain. Kok bisa? Nah, itu begitu gitu. Nah, kita bisa lihat dari popularitas juga nggak ada apa-apanya kan. Artinya tidak dijadikan satu patokan bahwa Budiman Sujatmiko akan menjadi cawapresnya Prabowo. Oke. Nah, lalu kok bisa? Begitu kan? Lalu kok bisa? Itulah hebatnya dan strateginya Prabowo. Tadinya gue bilang mau oke-nya Bodrek kan gitu. Nah, gue bilang kenapa siapa Budiman Sujatmiko bisa digandeng oleh Prabowo? Ya. Karena gue yakini bahwa Prabowo punya perhitungan tersendiri di mana dia paham betul sejumlah gerakan aktivis 98 sudah jelas mengarah ke HAM. Mengarah ke HAM. Ini pelanggaran HAM ya. Kadang-kadang aktivis 98 tuh sudah mengarah untuk mendukung Ganjar. Oh, ya. Gitu. Oke. Sejumlah aktivis 98 dan aktivis 98 cukup besar sekali loh. Cukup besar dan cukup diperhitungkan untuk mempengaruhi publik dalam memilih siapa calon presidennya nanti. Istilahnya korban-korban 98 pun akan mengikuti arah. Ya apapun itu, mau korban, mau aktivisnya, siapapun yang terlibat di dalam 98, mereka itu punya sejumlah kegiatan kan, punya sejumlah organisasi aktivis 98 kan. Yang mana aktivis 98 ini semua mengarahnya justru ke Ganjar. Banyak yang mengarah ke Ganjar. Nah selain itu pula ada sebagian pun yang tidak mengarah ke Ganjar, justru bukan ke Prabowo, ke Anies. Okay. Sehingga Prabowo menghadirkan Budiman Sujatmiko itu untuk sebagai salah satu strateginya dia mempengaruhi pilihan para aktivis 98. Menurut gua tuh, dia hadirkan Budiman Sujatmiko itu adalah bagian daripada strategi untuk mempengaruhi keyakinan sejumlah aktivis 98 dalam memilih capresnya nanti gitu. Nah, oke lah itu sudah dari Pak Prabowo pasti mengarah ke arah situ gitu. Cuma kok bisa gitu seorang aktivis 98 yang istilahnya yang dulunya mungkin mereka merasa jadi korban dan selama ini kita tahu Pak Prabowo dituduh melakukan pelanggaran HAM di situ kan. Tapi kok bisa nyebrangnya sampai ke kubu lawan gitu ya? Dari sudut pandang mana dulu ini? Dari sudut pandangnya Budiman atau dari sudut pandangnya Budiman? Budiman. Yang pengen gue tahu. Kenapa Budiman melakukan itu? Ini
itulah tadi politik kepentingan kan begitu. Politik itu tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati, tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi begitu. Justru kalau menurut gua Budiman ke Prabowo itu adalah bagian daripada hidupnya dunia perpolitikan di Indonesia. Karena gue yakini Budiman ke sana pun, Budiman ke Prabowo pun, dia punya satu kepentingan yang cukup bisa yang dia kira kalau dia ambil jalan itu dapat dia perhitungkan untuk memenuhi kebutuhan yang dia targetnya inginkan, lah ya, gitu. Kepentingannya dia untuk itu gitu. Jadi kalau gue lihat ya, kita bicara kepentingan kan pasti kita lihat apa sih kepentingannya si Budiman Sujatmiko, kan begitu. Ya ada satu konsep membangun satu hubungan pasti ada take and give. Itu udah jelas itu. Lu berikan gua dukungan, maka bila mana nanti gua jadi, maka you akan jadi apa, you akan jadi apa. Itu kemungkinan sangat besar sekali. Tawarannya berarti lebih besar daripada PDIP dan yang lain gitu menurut. Bisa jadi karena karir Budiman Sujatmiko yang dulunya dikatakan cemerlang di PDIP, nyatanya begitu-begitu saja. Tidak menjadi satu karir politik yang cemerlang di PDIP. Sehingga Budiman Sujatmiko paham betul, sadar betul bahwa dia tidak akan menjadi apa-apa di PDIP. Sehingga dia memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto. Menurut gue sih arahnya ke situ. Nah, terus ini kan perhitungan saja sebenarnya. Kalkulasi kira-kira. Berarti seharusnya istilahnya dengan melakukan ini Budiman Sujatmiko sudah siap untuk keluar dari. Pasti dia akan dipanggil oleh. Tapi nggak jadi dipecat katanya bang? Ya itulah PDIP membangun satu. Ya gue nggak tahu ya. Kalau nggak jadi dipecat, ya gue nggak ngerti kenapa. Apa alasannya PDIP? Karena belum ada rilisannya juga begitu. Tapi yang pasti mau jadi dipecat apa nggak jadi dipecat? Yang pasti kalau dia mendukung Prabowo maka dia pasti punya posisi yang bagus di Partai Gerindra. Udah gitu aja sih. Gitu kadang kan begitu. Siapapun yang mengambil tindakan kayak kemarin Effendi Simbolon mengambil tindakan, dia sudah paham betul kalau dia mau lakukan itu akan terjadi apa dan itu sudah diperhitungkan sekali gitu. Kalau dulu di awal-awal kita ngebahas soal pemilu 2024 lagi ramai-ramainya Nasdem dengan koalisi perubahannya bersama Anies yang katanya dijegal gitu. Ya. Kok belakangan jadi terlihat PDIP nih yang mulai diusak-usik gini nih. Iya gak sih? Ya, sebenarnya bukan PDIP yang usak-usik. Jadi setiap orang punya perhitungannya masing-masing, punya kalkulasi dalam perpolitikan. Seluruh politisi pasti punya kalkulasinya. 10 tahun mereka bisa bergabung bersama PDIP dan mendapatkan hasilnya, memenuhi kepentingannya dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Juga mereka melewati proses yang panjang. Mereka itu juga pasti ketika dulu bergabung di PDIP lalu mendukung Jokowi menjadi presiden dan akhirnya terpilih 2 periode, itu juga melalui kalkulasi yang panjang. Mereka sudah yakini pasti Jokowi menang, mereka sudah pasang strategi yang untuk memenangkan Jokowi dan akhirnya ketika Jokowi jadi mereka menuai hasil. Nah kali ini menuju di 2024 tidak ada incumbent kan, semua kosong-kosong kan. Nah sehingga dari tidak adanya incumbent, keadaan kosong-kosong seperti ini, kalkulasi para politisi pun untuk mencapai satu momentum memberikan dukungannya terhadap salah satu paslon yang dia yakini elektabilitas dari survei elektabilitas, popularitas dan sebagainya dapat menang dan selanjutnya mereka bisa bertahan di dalam dunia perpolitikan. Kan itu poinnya. Gitu. Terus kalau dulu si Pak Prabowo ini selalu unggul elektabilitasnya. Terus Anies yang manteng gitu ya. Kok tiba-tiba sekarang Ganjar bisa menyusul? Langkah apa tuh bang yang membuat dia bisa menyusul? Menyusul di mana? Di survei. Litbang Kompas. Surveinya siapa? Litbang Kompas yang gue baca. Kalau Litbang Kompas ya itu survei yang bagus sebenarnya, ya kan.
Cuman yang namanya survei itu punya perspektif masing-masing. Bisa pesanan nggak bang? Pesanan gini, gue nggak mengatakan bahwa Litbang Kompas bisa pesanan. Ini dulu, gue disclaimer dulu. Yang namanya survei itu sama dengan pisau dapur, tau nggak? Oke, pisau dapur. Ya pada pisau dapur itu bisa kita buat untuk potong cabai, potong timun, potong sayur-sayuran untuk masak gitu. Tapi bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Ya, Oke. betul. Dalam survei yang selama ini diterapkan di Indonesia, metode-metodenya itu adalah metode-metode yang berpotensi untuk rekayasa. Berpotensi untuk dimanipulasi. Oh, oke. Jadi gua nggak pernah dalam melakukan analisa terhadap perpolitikan di Indonesia dalam satu kontestasi politik gitu di Indonesia. Gua nggak pernah patokannya terhadap survei karena gua yakini bahwa survei gua mampu lakukan, gua mampu membuat metode-metode yang canggih, metode-metode bagus, terlihat independen dan netral. Tapi pada faktanya gue bisa mengarah untuk mendukung salah satu calon. Sangat mudah. Jadi tidak bisa dijadiin patokan banget. Sekarang ya? gini, sekarang belum ada salah satu. Gue ingin katakan, gue punya satu lembaga survei. Oke. Gue mau survei di mana? Gue mau survei di Sentul misalnya. Yeah. Gue mau survei di Sentul. Apa yang gue lakukan? Misalnya gue ingin Prabowo menang. Gue bisa datang ke orang-orang Sentul nih. Koresponden yang gue hadiri, yang gue datangkan itu adalah koresponden yang gue tahu itu adalah pemilihnya Prabowo. Misalnya, gue bisa, gitu. Gue mampu lakukan itu. Atau kalau gue ingin jatuhkan elektabilitas Prabowo, maka gue akan memilih koresponden yang tidak mengharapkan Prabowo untuk menjadi capres. Itu hal yang paling simpel. Hal yang lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada para koresponden. Mengarah gitu. Mengarah. Gitu. Jadi surveyor, lembaga survei juga itu menggunakan metode-metode yang kerap digunakan oleh wartawan-wartawan, reporter-reporter. Maka gue selalu ingin sampaikan kepada masyarakat dan gue selalu tekankan bahwa tidak ada satupun media di Indonesia ini, bahkan di dunia ini yang netral. Masa bang, kan Ya, harus mana? ada kenetralan. Mana netral itu bagaimana? Sekarang ketika menayangkan satu pemberitaan, oke, mereka menganggap bahwa kalau kita netral itu maka kita butuh cover both side. Betul. Justru cover both side itu datang ketika dia tidak netral. Dalam pemilihan narasumber saja itu sudah tidak netral. Bisa begitu. Dalam pemilihan narasumber saja kadang-kadang sudah ada unsur subjektivitas di situ dalam memilih narasumber, sehingga menghasilkan opini yang pastinya tidak netral. Narasumbernya aja bisa datang terus berubah pikiran Ya. pasti tengah-tengah. itu udah pasti, itu bisa terjadi gitu. Dan itulah yang selama ini gua katakan bahwa ketika kita berbicara di dalam ruang publik, maka kata netral itu harus kita hilangkan. Dan karena itu adalah kata tambahan yang nggak ada gunanya. Kata netral itu sama dengan kalau kita masak nasi goreng, beli nasi goreng di warung tek-tek itu, di samping itu ada acar tuh, ya kan, ada bawang, ada acar tuh. Itu sama seperti itu tuh. Kata netral itu. Jadi hanya merepotkan satu piring nasi goreng saja, hanya untuk percantik doang, bahwa ada loh ini sesuatu hal yang netral. Pada faktanya netral itu sebenarnya hanya kata untuk menutupi ketidaknetralan orang-orang tersebut. Kayak gitu. Untuk apa kita tambahkan kata netral? Contoh, ada satu media misalnya, kami adalah media yang netral. Ya. Kami independen. Kalau orang penting netral? Enggak. Enggak. Enggak akan mungkin bisa kita netral. Kita selalu berpihak ya. Kita akan selalu berpihak. Siapapun akan selalu berpihak. Gini, ada satu media misalnya, media apa misalnya, Media TV. Kabar Pagi Sore ada gitu-gitulah. Misalnya apa? Kami adalah media yang netral. Ketika dia ucapkan itu saja dia sudah tidak netral. Karena dia khawatir publik tahu dia tidak netral, maka dia ucapkan itu kata Menggiring netral. opini berarti ya. Maka gue ingin sampaikan bahwa kata netral itu di dalam satu
ruang publik itu sama dengan nasi goreng terus ada acar di sampingnya. Nah acar inilah kata netral itu. Jadi menghilangkan karena nggak penting. Yang gitu. lucu waktu pemilu 2019 berarti ya. Yang gue rasain ya, kalau di Instagram gitu ya, itu isinya orang-orang pembela Jokowi itu banyak. Ya banyak aja, ada aja kan, nggak pasti ya. Itu tergantung basisnya lah. Iya. Berarti tidak masalah tuh ya, Bang? Enggak, gini. Media harusnya bukan netral yang harus dikedepankan. Yang dilakukan oleh media adalah pemberitaan berimbang, bukan netral. Oh. Pemberitaan berimbang itu bukan disebut dengan netral, tapi kita berbicara tentang integritas daripada media tersebut. Dia sebagai media dia berintegritas nggak dalam memberitakan sesuatu? Begitu. Kita berpihak kepada salah satu pihak misalnya, tapi kita bertanggung jawab atas pilihan kita, atas keberpihakan kita, dan kita bisa menyampaikan secara ilmiah kepada publik bahwa begini loh. Kenapa kita berpihak kepada orang tersebut? Karena dia begini. Tapi kami memberikan kesempatan kepada orang, silakan. Kami memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk ubah keberpihakan kami. Harusnya media itu seperti itu kalau menurut gua. Jadi lebih mudah untuk memetakan. Kata netral ini disematkan kepada media sehingga membuat orang gak bisa membedakan mana media yang netral beneran, mana media yang tidak netral, mana media yang berintegritas, mana media yang tidak berintegritas, sehingga dengan mudahnya mereka bisa membuat berita-berita yang menggiring opini. Yang ngeri media-media ini juga punya kepentingan sekarang ya. Betul. Nah kalau seandainya kata netral tadi dihilangkan, maka pemberitaan di media semua pasti gue jamin akan bagus-bagus semua. Nah, kenapa? Coba. Kenapa? Kita punya media, oke, dalam pencapresan. Oke, dalam pencapresan kali ini. Kita berpihak nih. Kita sampaikan bahwa ya kami media ini kami akan melakukan pemberitaan yang tidak netral. Kita akan berpihak kepada siapa? Prabowo misalnya. Sehingga kita nggak akan berani menjelek-jelekan melakukan black campaign terhadap dua calon lain. Karena jelas-jelas kita sudah mendeklar kita dukung Prabowo, katakan. Oke? Iya, benar. Karena kalau kita jelek-jelekan atau kita black campaign dua calon lain, maka kita akan dibully orang. Iya. Itu. Nah, maka selanjutnya kita tidak akan melakukan black campaign, justru yang akan kita beritakan hanya kegiatan-kegiatan Prabowo. Betul. Nah, ini sama halnya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kasus Panji Gumilang. Iya. Kita bisa petakan mana media yang pro terhadap Panji Gumilang, mana media yang tidak pro terhadap Panji Gumilang misalnya. Nah, media-media yang pro pasti tidak akan melakukan pembelaan yang terlalu signifikan juga terhadap Panji Gumilang, karena udah jelas kita bela kan gitu. Iya. Nah, media-media yang kontra pun tidak akan melakukan black campaign terhadap merusak karakter Panji Gumilang, karena orang sudah tahu ini kontra. Jadi sebenarnya kata netral itu adalah membuat sumir, membuat keadaan, positioning, keberadaan daripada media tersebut menjadi sumir. Yang pada akhirnya orang semua dipaksa untuk percaya terhadap satu media. Ketika orang sudah percaya sama satu media ini, maka opini mulai berjalan. Ketika opini berjalan, maka dengan gampangnya mereka bisa tebar begitu banyak pemberitaan. Disitulah muncul kebencian terhadap terhadap satu orang, satu kelompok atau apapun lah itu. Ada kebencian, ada kecintaan yang berlebih. Ya itu kan masalahnya kan. Nah, kalau sekarang gini Bang, itu kalau kita berbicara si pasangan-pasangan calon ini nggak punya media gitu ya Bang. Ya. Sekarang kalau yang maju maju caleg gitu ya. Ya. Dari pemilik media terus satu keluarga. Gimana tuh Bang? Boleh, gue tahu maksud lu MNC kan. Haritanu maksud lu kan. Iya. Wah itu bagus. Itulah makanya gue lebih setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Haritanu. Kenapa? Karena begini, Haritanu dia ada positioningnya jelas. Saya bos MNC, saya ketua umum Perindo juga sekaligus penjabat sebagai ketua umum Perindo. Saya punya istri, saya punya anak, semua maju melalui Perindo caleg.
otomatis capres yang didukung oleh Perindo oleh siapa? Haritanu, otomatis adalah Ganjar karena Perindo ada di Ganjar. Dan otomatis juga MNC daya dan upaya akan dilakukan semaksimal mungkin untuk memenangkan Ganjar. Termasuk MNC pemberitaannya pasti akan mempublikasi sebaik-baiknya tentang Ganjar. tapi dia tidak bisa menjelek-jelekkan lagi kedua pasang lainnya gitu. Itu bagus malah kan. Jadi bagus. Jadi di sana orang akan terlihat prestasi-prestasi para calon, apa sih yang sudah dilakukan. Jadi yang benar-benar difokuskan adalah berbicara tentang kelebihan, bukan hanya kekurangan. Sekarang orang saking bencinya terhadap kekurangan seseorang, kelebihannya tidak dipandang. Betul. Dia punya prestasi 10, dia ngelakukan satu kali salah, tapi yang satu kali salah itu yang dibikin, digoreng sedemikian rupa secara masif di dalam media, akhirnya orang benci sama ini orang. Betul. Nah gitu. Nah maka yang dilakukan oleh Haritanu bersama dengan MNC-nya bagus, gua dukung. Itu malah yang terbaik menurut gua. Salah satu media yang menurut gua berani bertanggung jawab terhadap publik di dalam ruang publik terhadap pilihannya. Menurut gua keren. Gitu. Ini abang ada kepentingan nggak? Nggak ada. Gua nggak dukung Ganjar. Gue nggak dukung Ganjar. Jadi meskipun ya kita kan bicara fair-fairan, kita bicara kembali lagi, kita juga adalah bagian daripada media. Kita harus bicara yang fair. Kita bicara yang yang bertanggung jawab lah. Apa yang keluar dari ucapan kita harus bertanggung jawab. Kita nggak pilih Ganjar. Gue nggak dukung Ganjar gitu. Tapi gue salut dengan apa yang dilakukan oleh Haritanu dan keluarga Perindo dan MNC. Gue salut itu. Menurut gue itu bisa dijadikan salah satu media atau perusahaan inspiratif yang benar-benar harus dicontohi oleh media-media lain gitu. Jadi kita gampang metainnya gitu loh. Orang-orang tuh jadi punya pemetaan yang jelas. Sekarang orang-orang ada media, wah kami netral, kami ini, tapi pada faktanya pemberitaannya terus-menerus menjatuhkan lawan dan memuja-muji dukungannya. Kayak begitu. Kalau misalnya nih bang, satu keluarga, oke lolos semua. Ya, good, bagus. Nggak berbahaya tuh bang. Jadi bener-bener di DPR nanti. Wah bagus. Dia memperjuangkan kepentingan keluarganya dong bang. Ya artinya bukan mementingkan keluarga gini ya. Untuk mencapai satu kepentingan publik, kadang-kadang kita di dalam parlemen pun kita harus punya kekuatan yang sudah kita perhitungkan cukup untuk menyokong kepentingan kita. Nah artinya kalau memang kita rasa-rasa satu suara, satu kursi di dalam parlemen nggak cukup, maka kenapa tidak kita kerahkan seluruh tenaga, pikiran, upaya, materi dan sebagainya di situ. Gua kalau sebagai Haritanu juga gua akan lakukan hal yang serupa. Pasti dulu juga gue suruh maju. Ya kan, gue ada di dalam satu partai, gitu ya. Gue misalnya jadi ketua umum salah satu partai. Siapapun orang-orang yang gue percaya akan gue suruh maju. Chris maju loh. Bini lu maju nggak? Maju juga bini lo. Udah pasti gue akan suruh itu. Dan itu yang bagus. Menurut gue itulah yang lebih masuk di akal. Jadi hidup ini jangan penuh dengan kemunafikan gitu loh. Kata-kata netral lah, kata-kata tidak ini, itu munafik gitu loh. Mending jelas, saya media ini mendukung ini. Iya. Ngerti gak? Iya. Jelas gitu, positioningnya ada gitu. Karena dia berada di ruang publik, ada yang dia pertanggungjawabkan di hadapan publik. Jangan malah membuat publik itu bodoh. Jangan membuat publik itu akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya lu kemana sih? Kayak gitu. Katakan netral, tapi terhadap lawan dia akan jatuhkan sedemikian rupa, terhadap orang junjungannya akan dipuji sedemikian rupa. Netral nggak? Itu nggak netral, tapi terus dia bohongi orang dengan kemunafikan dengan kata-kata netral dan netral. Iya benar. Tulul kan namanya, bukan tolol loh, tulul. Apalagi tulul? Ya tulul itu di bawah tolol. Oke. Emang beda ya. Kalau gue begitu baca, anjir satu keluarga nyalon semua. Good, bagus itu. Oke, gitulah pencerahan dari Bang Pablo Benua malam ini. Mudah-mudahan orang-orang penting juga yang tadinya mungkin berpikirnya kayak gue bisa sedikit terbuka lah gitu ya. Harus terbuka. Iya.
Thank you Bang Pablo, thank you orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.